Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, bertemu kembali dengan saya Nini Uswatun Fadilah dalam materi pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan. Dalam materi ini, kompetensi yang diharapkan adalah Bapak Ibu memahami Google Drive dan penggunaan Google Drive sebagai media penyimpanan sehingga bahan ajar yang Bapak Ibu miliki bisa disimpan di Google Drive. Adapun indikator hasil belajar diharapkan yang pertama, Bapak Ibu mampu menjelaskan pengertian Google Drive. Kedua, memahami fungsi dan manfaat Google Drive sebagai media penyimpanan. Ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan dari Google Drive sebagai media penyimpanan. Dan yang keempat, memahami fitur-fitur dalam Google Drive serta langkah-langkah pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan. Bapak Ibu, pada kegiatan pembelajaran tidak akan terlepas dari dua kegiatan, yaitu belajar dan mengajar. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa dan mengajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru. Proses pembelajaran akan berhasil baik jika terjadi hubungan interaksi yang harmonis antara proses belajar dan proses mengajar. Interaksi pada kegiatan pembelajaran ini, proses belajar mengajar ini terkait dengan bahan pembelajaran atau bahan ajar. Bahan pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran karena dapat mendukung siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Bahan pembelajaran terdapat pada lingkungan sekitar kita, berupa bentuk yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat serta dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dapat berupa suatu pengetahuan, nilai kesusilaan, seni, agama, sikap, dan keterampilan. Di dalam bahan tersebut berisi petunjuk dan deskripsi tentang hubungan antara apa yang sedang dikembangkan dalam pembelajaran dengan ilmu pengetahuan lainnya, serta dilengkapi dengan materi ajar yang memadai untuk pencapaian kompetensi dan sekaligus dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk siswa belajar mandiri. Beberapa persyaratan untuk dijadikan bahan ajar sebagai sumber belajar adalah ketersediaannya yang dapat dijadikan siswa untuk bisa belajar secara mandiri dan memfasilitasi siswa pada materi yang lengkap dan terkini. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaannya sekarang, bagaimana jika pelaksanaan pembelajaran harus dilaksanakan di rumah karena kondisi darurat COVID-19 ini? Perkembangan internet yang begitu cepat menjadi terobosan baru sehingga bisa dimanfaatkan di bidang pendidikan secara maksimal. Saat ini, pemerintah menyerukan untuk melakukan pembelajaran daring atau e-learning sehingga lembaga pendidikan dituntut untuk melakukan pembelajaran daring melalui internet. Dengan memanfaatkan internet, bagaimana seorang guru dapat mendesain dan mengimplementasikan bahan ajar dapat diterapkan secara online agar peserta didik dapat belajar dan mendapatkan informasi dengan cepat. Solusinya adalah bahan ajar yang sudah disiapkan, didesain, disimpan pada media penyimpanan di internet. Karena guru sudah menyimpannya di internet, sehingga mudah diperoleh oleh siswa. Nah, salah satu fasilitas penyimpanan yang memanfaatkan internet adalah Google Drive. Sekolah madrasah adalah lembaga untuk pengajaran siswa. Sekolah memiliki data penting. Data ini dari tahun ke tahun akan semakin bertambah. Kemungkinan sekolah akan mengalami kesulitan dalam menangani atau mengelola data tersebut. Bagian dari data-data tersebut salah satunya adalah bahan ajar yang dimiliki oleh guru. Jika data tersebut disimpan pada data server, tentu perlu pengelolaan.
misalkan biaya host dan biaya maintenance, di mana biaya-biaya tersebut tentunya tidaklah sedikit. Nah, alternatif yang ditawarkan untuk menyimpan beberapa data penting, yaitu bisa berupa bahan aja dari Bapak Ibu sendiri, adalah dengan menggunakan penyimpanan awan atau sering disebut dengan cold storage. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut ini 6 contoh website cloud storage. Ada Google Drive, Dropbox, OneDrive, Sync, Pickle, dan Dego. Website cloud storage ini merupakan sebuah website yang menyediakan tempat penyimpanan online di internet untuk data-data kita, untuk menjaga keamanannya dari kehilangan. Misalnya, jika kita mempunyai file penting untuk digunakan dalam waktu jangka panjang, tetapi batas storage komputer kita atau HP kita atau flash disk kita penuh. Biasanya yang kita lakukan adalah dengan menghapus file agar bisa kita gunakan untuk menyimpan data lainnya. Nah, hal ini sangat disayangkan, terasa sangat tidak efisien. Alangkah baiknya jika kita menyimpannya pada website cloud storage, sehingga jika kita membutuhkan file tersebut, kita tinggal mendownloadnya kembali. Nah, dari keenam cloud storage di sini, kita akan membahas satu, yaitu tentang Google Drive. Baik Bapak Ibu, mari kita membahas tentang apa itu Google Drive. Google Drive adalah salah satu fitur layanan dari cloud storage Google yang ditunjukkan untuk menyimpan file di internet pada storage yang disediakan oleh Google. Google Drive ini diluncurkan pada 24 April 2012. Layanan ini merupakan eksistensi dari Google Doc dan akan menggantikan URL doc.google.com dengan drive.google.com setelah diaktifkan. Google Drive ini memberikan layanan penyimpanan gratis sebesar 15 GB dan dapat ditambahkan dengan pembayaran tertentu atau dapat di-upgrade untuk memperoleh size penyimpanan yang lebih besar daripada 15 GB. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita di sini akan membahas tentang fungsi apa saja yang dimiliki dari Google Drive. Yang pertama, Google Drive berfungsi sebagai media penyimpanan, yaitu bisa menyimpan data atau file. Fungsi utama Google Drive ini adalah menyimpan file atau dokumen dan di mana pengguna bisa mengakses di mana saja dan kapan saja asalkan terkoneksi dengan internet. Kapasitas penyimpanannya pun cukup besar, sebesar 15 GB, gratis sebesar 15 GB. Jika menginginkan penyimpanan yang lebih besar dari 15 GB, Anda bisa mengupgrade-nya ke Google One. Google Drive mendukung hampir semua jenis fitur yang populer. Fungsi yang kedua Bapak Ibu, bahwa Google Drive ini kita bisa berbagi file. Jadi dengan menggunakan Google Drive, kita dapat berbagi file secara langsung tanpa perlu melakukan konfigurasi yang rumit. Kita dapat berbagi file secara langsung dengan mengundang pengguna lain dengan cepat untuk melihat atau mengedit, bahkan memberi komentar pada pekerjaan kita dengan cara meng-share link yang telah kita buat lewat media sosial atau alamat email. Nah, sehingga terjadi kolaborasi ini lebih mempermudah dalam bekerja secara tim. Yang ketiga, fungsi dari Google Drive itu dapat membuat dan mengedit dokumen. Jadi, dengan Google Drive ini memungkinkan pengguna atau user untuk membuat lembar kerja atau spreadsheet dan juga mengedit data yang diakses dan dibuat dari aplikasi lainnya. Kita dapat melakukan editing data langsung tanpa harus mengunduhnya. Google Drive mendukung fitur edit data teks yang terhubung dengan Google Spreadsheet. Aplikasi tersebut berfungsi mirip seperti
Microsoft Word atau Excel. Hanya saja bentuknya online, di mana kita tanpa harus melakukan instalasi software. Dan Google Drive di sini juga memiliki menu untuk membuat slide presentasi yang bisa diakses kapan saja lewat Google Slide. Berikutnya, fungsi yang nomor 4 dari Google Drive adalah dapat melakukan backup data. Sebetulnya ini sama seperti poin pertama. Google Drive digunakan untuk membackup data, baik itu data yang ada di komputer ataupun perangkat lunak kita lainnya, misal yang berada di HP kita. Fungsi yang kelima adalah dapat mengakses fitur Google lainnya. Dalam menu atau aplikasi Google Drive tersedia link atau tautan langsung dengan menu atau fitur Google lainnya seperti Gmail, Google Browser, Google Duo, Google Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Jadi lewat Google Drive ini kita juga bisa mengakses fitur-fitur lain yang disediakan oleh aplikasi Google. Google Drive memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Adapun kelebihan yang ada pada Google Drive diantaranya adalah yang pertama, gratis dengan jumlah memori penyimpanan cukup besar, yaitu 15 GB. Yang kedua, dapat menyimpan berbagai data. Seperti sudah dijabarkan sebelumnya, kita dapat menyimpan data dalam bentuk apapun ke Google Drive, entah itu teks dokumen, gambar, audio, video, dan file-file lainnya. Yang ketiga, dengan Google Drive kita dapat berbagi file dengan orang lain. File-file yang tersimpan kita bagikan pada teman-teman yang kita kehendaki, baik melalui WhatsApp, Facebook, Messenger, ataupun pesan teks lewat SMS. Sehingga di sini sering disebut bersifat kolaborasi. Yang keempat, data tersimpan dengan aman. Apapun yang terjadi pada perangkat komputer atau gadget kita tidak perlu khawatir karena file-file kita masih tetap aman tersimpan di Google Drive. Bapak Ibu yang saya hormati, kekurangan media penyimpanan ini lebih ke cara penggunaannya. Pengguna yang akan mengupload atau mengakses data harus terkoneksi ke jaringan internet. Ketika jaringan internet tidak ada, maka kita tidak bisa menyimpan atau mengakses cloud storage. Meskipun sebenarnya Google Drive menyuguhkan fitur agar data bisa digunakan ketika offline. Untuk wilayah Indonesia sendiri, tidak semua tempat memiliki akses internet yang memungkinkan dapat berjalan dengan lancar. Jadi, untuk kekurangan dari Google Drive sendiri itu terletak pada cara penggunaannya, di mana kita harus terhubung dengan internet. Bapak Ibu yang kami banggakan, selanjutnya kita akan membahas tentang fitur-fitur apa saja yang ada dalam Google Drive. Ada 10 fitur yang akan kita bahas. Yang pertama adalah fitur upload dokumen. Di Microsoft Office atau Open Office, Anda biasa mengenal perintah open dokumen. Tetapi pada Google Drive ada dua pilihan untuk terhubung ke dokumen. Pertama, pilih dokumen di halaman awal Google Drive. Dan yang kedua, dengan mengupload dokumen supaya menjadi bagian dari dokumen online di dalam daftar koleksi dari Google Drive. Jadi, fitur yang pertama adalah fitur upload dokumen. Fitur yang kedua adalah fitur download dokumen. Jadi, Anda dapat menyimpan dokumen Anda di server Google dan dapat pula menyimpan file yang sudah Anda olah di Google Drive melalui pilihan opsi file klik download as. Jadi ada fitur download dokumen sudah disediakan, kita tinggal klik menu download. Fitur yang ketiga adalah integrasi dengan produk lain. Fitur integrasi ini menjadi bagian terpenting pada Google Drive. Pasalnya,
Fitur ini terintegrasi dengan produk Google lainnya, seperti Google Docs, Google Slide, Google Foto, Gmail, Chromebook, dan lain-lain sebagainya. File yang sudah Anda simpan pada Google Drive bisa Anda edit kembali dengan menggunakan fitur ini tanpa harus mendownload file tersebut. Yang keempat adalah kapasitas penyimpanan. Dengan mengimplementasikan teknologi berbasis awan, berbasis cloud, Anda dapat mendapatkan kapasitas dari layanan Google Drive sebesar 15 GB untuk free lisensi. Jika ini lebih dari 15 GB, kita bisa mengupgrade-nya ke Google One. Fitur yang kelima adalah sharing dan privasi hak akses. Kemudahan Google Drive selanjutnya adalah berbagi file. Dengan menggunakan fitur sharing dan share link, Anda bisa memberikan hak akses bagi orang lain, seperti bisa melihat, mengomentari, bisa ikut mengedit, sehingga bisa dikerjakan bersama-sama atau secara tim. Bapak Ibu, fitur yang keenam adalah search file. Teknologi search yang dikembangkan sangat memanjakan penggunanya. Di antaranya adalah pencarian file berdasarkan jenis format file yang dicari, atau pemilik file, atau tanggal modifikasi. Google juga menambahkan fitur autocorrect pada search sehingga kita ketika salah mengetik, fitur tersebut memberikan saran. Fitur yang ketujuh adalah penerjemah dokumen. Fitur penerjemah ini terhubung dengan Google Translate. Anda bisa memasukkan file dokumen Anda, kemudian membuka file tersebut di perangkat dokumen yang tersedia di Google Drive. Kemudian, klik menu tool. Setelah itu, Anda pilih translate dokumen dan memilih bahasa dokumen yang Anda inginkan. Ada bisa berupa bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Di situ sudah disiapkan oleh fitur penerjemah dokumen. Yang keenam adalah convert PDF to text. Google Drive menyediakan cara yang cepat dan mudah untuk mengkonversi file-file PDF dan gambar menjadi teks yang bisa disunting secara gratis dengan menggunakan fitur Optical Character Recognition, pengenalan karakter optik, atau sering disingkat dengan OCR. OCR ini adalah aplikasi yang berfungsi untuk men-scan gambar pada image dan dijadikan bentuk dalam teks. Dan aplikasi ini juga bisa menjadikan support atau tambahan untuk scanner. Jadi Bapak Ibu bisa men-scan berkas Bapak Ibu dengan aplikasi ini. Jadi kita gunakan pindai pada Google Drive. Fitur yang kesembilan adalah revision history. Google Drive mempunyai fitur revision history. Fitur ini berfungsi untuk melihat histori revisi yang telah Anda edit. Revision history juga bisa melakukan restore dokumen sesuai dengan modifikasi. Fitur yang terakhir, fitur ke-10 adalah print. Pada Google Drive, Anda dapat langsung mencetak dokumen dan mengatur halaman sama seperti page setup di aplikasi Office yang lain. Jadi, itu tadi 10 fitur yang disediakan oleh Google Drive. Baik Bapak Ibu, setelah kita tadi mempelajari tentang apa itu Google Drive, fitur-fitur yang ada pada Google Drive, fungsi dari Google Drive, kelebihan dan kekurangan Google Drive, sekarang kita tiba pada pokok bahasan terakhir, yaitu langkah-langkah mengaktifkan Google Drive. Yang pertama adalah kita harus memiliki akun Google. Untuk mengaktifkan akun Google Drive di sini sebagai media penyimpanan, dimulai dengan membuat akun Google. Langkah-langkah untuk mengaktifkan akun Google akan saya jelaskan pada tutorial pertemuan berikutnya. Ini nanti akan saya sediakan tutorial tentang pengaktifan akun Google. Yang kedua, setelah kita memiliki akun Google, kita login ke akun Google tersebut.
dengan mengetikkan username dan password kita. Yang ketiga, buka fitur Google Drive. Setelah berhasil membuka akun Gmail, klik ikon titik 9, akan tersedia berbagai aplikasi yang disediakan oleh Google. Nah, salah satunya adalah aplikasi Google Drive. Untuk masuk ke Google Drive ini, kita klik icon Google Drive. Jadi, yang pertama tadi kita buat Gmail, kemudian login ke akun Gmail kita, kemudian kita buka fitur Google Drive. Nah, setelah kita buka fitur Google Drive, maka Google Drive kita siap digunakan. Jadi nanti akan muncul tampilan utama pada Google Drive. Tampilan itu menandakan bahwa Google Drive siap untuk digunakan. Itulah tadi beberapa langkah pemanfaatan dari Google Drive. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas tentang langkah-langkah pengaktifan Google Drive sebagai media penyimpanan, maka berakhirlah pembahasan kita tentang pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan. Saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.